Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita sudah masuk ke dalam hadis ke-21. Kata penulis, Al-Hadithul Hadi wal Ashrun. Hadis ke-21. An Abi Amrin. Dari Abu Amr. Wa qila Abi Amrata Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala. Ada yang berkata Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang aku tidak bertanya tentangnya kepada siapapun selainmu. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Diriwayatkan oleh Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah, apa itu istiqomah? Bisa ditandai pada kata istaqim. Kata Syekh Utsaimin, istaqim ay sir ala siratin mustaqim fala takhruj 'ani syari'ati la yaminan wala shimala. Kata beliau, istiqamah itu adalah engkau konsisten untuk menjalankan syariat Allah dan kamu tidak keluar darinya entah ke ekstrim kanan entah ke ekstrim kiri. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan sampai akhir hayat. Seperti seseorang yang sudah diberikan oleh Allah petunjuk untuk mengerjakan sholat 5 waktu, maka istiqomahlah dia di situ dan jangan sampai dia meninggalkan sholat 5 waktu sedikit pun. Kalau kita sudah diberikan oleh Allah hidayah di atas sunnah yang tidak diberikan kepada banyak orang, orang itu hanya mengenal Islam tapi tidak mengenal tentang sunnah. Mereka sholat, ya sholat, tapi tidak mengerti sholat yang sesuai sunnah. Mereka puasa Ramadan, mereka haji, umrah, ya mereka lakukan, tapi mereka tidak mengerti bagaimana yang sesuai dengan sunnah. Dan kita diberikan oleh Allah hidayah tentang sunnah ini, kesadaran untuk menjalankan ibadah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita harus istiqomah di situ. Kata Syekh Utsaimin, hadis ini menunjukkan bahwa keimanan kepada Allah itu membutuhkan 2 hal. Pertama adalah keikhlasan, yang kedua keistiqomahan. Iman kepada Allah butuh 2. Selain ikhlas, juga istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sekarang hadis selanjutnya, Al-Hadithu Ats-Tsani wal Ashrun. Hadis ke-22. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhu. Di situ anhuma? Oh ya, boleh anhuma. Karena bapaknya Jabir meninggal di perang Uhud. Ya. Kalau di teks saya anhu. Ya. Yang benar anhuma. Anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, tandai pada kata rojulan, seorang laki-laki. Kata Syekh Utsaimin, tidak perlu dicari siapa namanya, karena yang terpenting adalah kontennya. Dan ini juga menunjukkan bahwa tidak ingat dengan nama, tetapi ingat tentang perkataannya, itu tidak apa-apa. Seperti kalau karena kekurangan hafalan sebagian kami, para ustadz misalnya, atau kita kadang menyebutkan ilmu kepada teman kita, tapi kita tidak ingat siapa yang ngomong, sehingga kita mengatakan, di antara para ulama ada yang mengatakan, lebih karena kita tidak berani memastikan siapa orangnya, karena kita tidak ingat apakah si fulan atau si fulan. Waktu saya belajar di Saudi misalnya, saya belajar rutin kepada Syekh Syasri, kepada Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Sa'ad Khatlan, sama Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti. Ada sebagian fawaid yang saya tidak ingat dari 4 syekh ini siapa yang bilang. Maka misalnya saya hanya memberi isyarat,
Dulu waktu saya di Arab Saudi, saya pernah mendengar di antara para ulama kita mengatakan, itu menunjukkan bahwa saya tidak ingat siapa dari 4 orang ini yang bicara, tapi saya ingat di waktu kapan saya mendengarnya. Atau misalnya ada split ishtibah gitu di kepala, ini Syekh Shalih bin Fauzan kah atau Syekh Syastri ya waktu itu yang berpendapat. Contoh, hukum tentang orang yang terlambat masuk ke masjid. Jamaah yang di dalam itu sudah tinggal salam saja, lagi posisi apa? Tahiyat akhir. Sebaiknya orang itu masuk bersama mereka, yaitu duduk dan ikut salam nanti, ataukah berdiri saja, tunggu mereka salam baru sholat sendiri. Ada yang mengatakan ikut saja, karena dengan mengikuti berarti dapat jamaah pertama meskipun cuma dapat salam. Ada juga yang mengatakan tidak perlu, karena kalau cuma salam tidak dihitung 1 rakaat. Kalau tidak dihitung 1 rakaat berarti tidak dapat jamaah. Maka mendingan berdiri sambil menunggu jamaah yang lain yang baru datang, nanti berjamaah sama mereka. Gitu. Nah, saya tidak terlalu ingat apakah itu pendapatnya Syekh Syastri yang sebelah sini kah, atau pendapat yang kedua yang merupakan pendapat beliau kah? Karena ketiga-tiganya pernah bicara tentang hal ini. Syekh Syastri pernah, Syekh Shalih bin Fauzan pernah, Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti lebih pernah lagi. Bahkan saya pernah bikin tulisannya, saya publish di internet. Ya, tapi karena kelupaan yang mana ya? Siapa ya dari ketiganya? Maka saya hanya menyebutkan di antara para ulama gitu. Dan itu tidak mengapa. Sebagaimana sebagian sahabat juga ada yang mengatakan anna rajulan, ada dulu seorang laki-laki dan dia tidak tahu siapa orangnya. Dan kata Syekh Utsaimin, la nahtaju li ma'rifati 'ainihi. Kita tidak perlu tahu siapa orangnya. Li'annal maqsuda al-qadiyatu allati waqa'at. Karena yang terpenting dari maksud ceritanya ini adalah hukum yang berkenaan dengan isi ceritanya. Apa kata laki-laki itu? Ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halala wa harramtu al-harama wa lam azid 'ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Bagaimana menurutmu jika aku mendirikan salat fardu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah apapun atas hal itu, apakah aku masuk surga? Ditandai pada al-maktubat, sesuatu apa tadi? Salat-salat yang fardu. Al-maktubat, salat yang fardu maksudnya adalah salat 5 waktu. Berarti nanti dia tanya, ya Rasulullah bagaimana kalau saya cuma salat 5 waktu, jadi saya nggak pernah salat sunnah. Perlu dicatat juga, salat yang wajib itu ada 4. Pertama, salat 5 waktu yang wajibnya tidak ada ikhtilaf. Yang kedua adalah salat yang wajibnya itu ikhtilaf. Salat wajib atau tidak wajib itu ada perbedaan pendapat ulama, ada ikhtilaf. Yaitu salat Id. Salat Id. Ada di antara ulama yang mengatakan salat Id itu cuma sunnah, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang bilang fardu kifayah. Yang ketiga adalah yang aslinya sunnah jadi wajib karena nazar. Yang tadinya cuma sunnah, misalnya tahajud, berubah jadi wajib karena diapakan? Dinazarkan. Dan yang keempat, salat yang wajib untuk sebagian orang dan gugur bagi sebagian yang lain bila sudah ada yang mengerjakan. Fardu apa namanya ini? Fardu kifayah. Bila sudah ada yang mengerjakan, maka yang lain tidak wajib. Salat apa? Salat jenazah. Saya ulang, ada berapa salat wajib? 4. Yang pertama, salat yang tidak ada ikhtilaf bahwa dia wajib. Apa itu? 5 waktu. Yang kedua ada salat yang wajibnya ikhtilaf.
ada perbedaan pendapat ulama, yaitu sholat Aid. Ada yang ketiga, yaitu sholat yang tadinya sunnah berubah jadi wajib, yaitu sholat yang dinazarkan, misalnya sholat tahajud. Kemudian yang keempat, sholat yang wajibnya hanya bagi sebagian orang, dan bila sudah ada yang mengerjakan maka untuk yang lain tidak wajib. Apa itu? Sholat jenazah. Nah, yang dimaksudkan laki-laki di sini adalah yang sholat yang 5 waktu. Ya, maka dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda? Tadi di terjemahannya dikatakan mu, maka ini tidak layak kepada Rasul. Di terjemahan antum apa? Mu. Di terjemahan buku kecil apa? Mu juga. Ya. Yang terbaik adalah kita mengatakan Anda. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika saya membatasi diri hanya sholat yang 5 waktu aja? Jadi saya tidak pernah sholat yang sunnah-sunnah. Lalu saya puasa Ramadan, saya halalkan yang halal. Maksudnya saya halalkan yang halal ini adalah saya mengerjakan yang halal-halal aja. Dan saya berkeyakinan tentang halalnya. Bukan saya menghalalkan yang halal maksudnya dia bikin apa yang halal jadi halal, bukan. Siapa yang menghalalkan yang halal? Allah dan Rasulnya. Siapa yang mengharamkan yang haram? Allah dan Rasulnya. Jadi maksudnya laki-laki ini saya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram itu apa? Maksudnya adalah saya menjalankan kehidupan saya dengan membatasi yang halal-halal. Saya berkeyakinan tentang halalnya, dan saya tidak mau mengambil yang haram karena saya mengikuti larangan Allah dan Rasulnya, ya, dan berkeyakinan tentang haramnya. Dan saya tidak lebih dari itu. Apakah masih bisa masuk surga? Apa kata Nabi SAW? Qal na'am. Nabi SAW menjawab, ya. Iya, masih bisa masuk surga. Rawahu Muslim, Diriwayatkan oleh Muslim. wa ma'na haramtul harama ijtanabtuhu. Makna mengharamkan yang haram yaitu aku menjauhinya. Wa ma'na ahlaltul halala, Dan makna menghalalkan yang halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu. yaitu aku melakukannya dengan meyakini kehalalannya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, di sini ada beberapa faedah. Faedah pertama adalah sebenarnya ini faedah dari awal-awal banget ya. Kita lihat bagaimana para sahabat di zaman dahulu untuk urusan agama mereka punya ghirah, punya semangat. Ada yang tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya begini dan begitu? Ya Rasulullah, bagaimana amalan yang masuk surga, yang memasukkan saya ke surga? Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang bisa menjauhkanku dari neraka. Ada lagi yang tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya cuma ini, apa masih bisa masuk surga? Ya. Ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk mengejar hal-hal yang bermanfaat untuk mereka dunia dan di akhirat. Faedah yang lain adalah bahwa orang yang mencukupkan diri, ya, mencukupkan diri hanya dengan sholat 5 waktu, itu sebenarnya masih bisa masuk surga. Tapi dengan catatan, ini para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi punya kesempatan jihad. Kita enggak. Para sahabat Nabi, kata Nabi SAW apa? Jika mereka berinfak dengan sejumput gandum, dengan kedua telapak tangannya, isinya hanya gandum, pahala mereka tetap tidak bisa kalian tandingi meskipun kalian berinfak 1 gunung emas semua. Ya, maka kalau kita mau pakai prinsip ini, aku kayak sahabat ini aja deh yang enggak diketahui namanya itu, yaitu mencukupkan diri hanya dengan sholat 5 waktu, maka kita katakan antum salah tempat, salah dalil. Ya. Untuk orang-orang seperti kita yang tidak punya kemampuan jihad, yang imannya tidak bisa tandingi para sahabat, maka tidak boleh kita mencukupkan diri hanya dengan sholat 5 waktu. Meskipun betul bahwa sholat sunnah itu adalah sholat yang dikerjakan maka berpahala. Bila tidak dikerjakan, kalau orang dulu bilang
Salat sunnah itu salat dikerjakan berpahala, bila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Yang benar apa-apa. Kalau rutin tidak pernah salat sunnah itu apa-apa. Yang benar adalah bila tidak dikerjakan tidak berdosa. Betul tidak berdosa. Tapi kita juga harus tahu apa kata Allah Ta'ala di akhirat. Coba diperiksa salat wajibnya. Bila ada kekurangan maka lihat salat sunnahnya. Ditambal kekurangan pada salat wajibnya dengan menggunakan salat sunnahnya. Ya. Dan kita orang-orang yang tidak seperti para sahabat dalam sisi salat wajib. Ya kan? Guru, pekerja, pengusaha, saat salat zuhur, apakah kepalanya ada di situ terus? Enggak, kadang-kadang pikirannya itu di anak-anak itu gimana ya, ujian bla bla bla. Yang pengusaha di kalkulatornya. Betul aja kata dia, aku kali-kalikan itu perasaan tadi gitu ya. Itu sambil salat zuhur. Ya, pasti kita punya banyak bolong di dalam kualitas salat wajib kita. Maka kita butuh dengan yang namanya salat sunnah. Hadis berikutnya adalah hadis tsalits wal 20. Hadis ke-23. An Abi Malik, dari Abu Malik Al-Harits ibn Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tuhuru syatrul iman. bersuci itu separuh iman. Ditandai pada kata at-tuhur, bersuci. Di antara para ulama ada yang mengatakan di sini bukan cuma sekedar bersuci, tapi juga meninggalkan perbuatan syirik. Bisa saja at-tuhur di sini bersuci, yaitu berwudu, mandi junub. Kata Syekh Utsaimin, at-takhalli 'anil isyrak, meninggalkan atau melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan syirik. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Timbangan al-mizan. Mizan di sini adalah timbangan di hari kiamat. Sehingga orang kalau berkata alhamdulillah, 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 itu besar pahalanya dan bisa menutupi atau memperberat timbangan kebaikannya di hari kiamat. Wa subhanallahi walhamdulillah tamlani au tamla'u ma baina samai wal ard. Subhanallah walhamdulillah, keduanya memenuhi atau ia memenuhi antara langit dan bumi. Nah, wassalatu nurun. Salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun. Sedekah adalah bukti. Wasabru diya. Sabar adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau justru mencelakakanmu. Banyak yang enggak kita tandai tadi ya. Wassalatu nurun, nur. Tandai nurun, cahaya. Apa maksudnya cahaya? Kata Syekh Utsaimin, cahaya di sini adalah cahaya di wajah. Kelihatan muka orang sholat tidak sholat itu kelihatan. Cahaya di hati. Cahaya di kubur. Cahaya di padang mahsyar. Jadi sholat itu bagi pelakunya adalah cahaya dunia akhirat. Dan orang-orang yang tidak sholat kan kelihatan. Dari cara berpenampilan, dari wajahnya, cara bicaranya, kelihatan orang-orang tidak sholat itu seperti apa. Ya. Kalaupun misalnya, oh wajahnya bercahaya, oh mungkin faktor skincare. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, as-sadaqatu burhan. Apa katanya tadi? Sedekah adalah bukti. Bukti apa itu? Dicatat di situ. Burhan, bukti, maksudnya adalah bukti keimanan. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Ya, kita kalau mengeluarkan uang untuk sedekah, itu kan secara kalkulasi dunia ada uang yang hilang, hartanya kurang, betul? Tapi kalau kita berkalkulasi dengan kalkulasi iman, kita berkeyakinan bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta.
Kemudian was-sabru diya. Perkataan as-sabr ditandai sabrun itu apa? Sabar itu adalah mengendalikan anggota badan dan mengendalikan lisan dari hal-hal yang menunjukkan kemarahan. Seperti misalnya tabrakan, serempet di jalan. Ya, ketika serempet dengan orang di jalan, lalu yang keluar misalnya nama-nama binatang. Motornya orang, mobilnya orang ditendang, kacanya dipecahkan, berkelahi di tengah jalan bikin kemacetan. Maka ini menunjukkan bukannya sabar. Kata Nabi apa? As-sabru 'inda sadamatil ula. Kesabaran itu adalah waktu hentakan pertama. Berarti waktu nyerempet pertama, trak atau seret. Ya, sabar itu sudah harus muncul. Kemudian perkataan dhiya di situ apa? Sabar adalah sinar. Apa bedanya cahaya dengan sinar? Kenapa untuk as-shalah itu pakai nur, sedangkan untuk sabar pakai dhiya, sinar. Kata Syekh Utsaimin, yang namanya dhiya atau sinar itu ada unsur panasnya. Sinar itu ada unsur panasnya, seperti sinar matahari. Sinar matahari menimbulkan cahaya. Adapun sinarnya itu berasal dari sesuatu yang panas. Ini menunjukkan kepada kita, kata Syekh Utsaimin, bahwa kesabaran itu adalah panas. Dia timbul dari sesuatu yang bikin hati kita panas. Ya. Serempet orang, istri dicolek orang, panas. Saya pengen nabok gitu. Maka li'anna dhiya'a fihi hararah, kata Syekh Utsaimin. Karena dhiya atau sinar itu ada unsur panasnya. Maka sabar itu muncul dari sesuatu yang sifatnya membakar. Kemudian perkataan Nabi SAW, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Yaitu Al-Quran akan menjadi hujjah bagimu atau atasmu. Begitu tadi terjemahnya. Apa maksudnya? Hujjatun laka aw 'alaika. Hujjatun laka, dia akan menjadi hujjah untukmu di hari kiamat, bahwa engkau mengamalkannya, engkau membacanya, mempelajari dan mengamalkannya, maka Al-Quran akan menjadi pembelamu. Tapi kalau engkau membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya, maka dia hujjatun alaik, yaitu menjadi hujjah atasmu. Maksudnya akan dituntut kamu nanti di hari kiamat oleh Al-Quran bahwa kamu melalaikannya. Kemudian kata Nabi SAW, kullun nasi yaqdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Semua orang berangkat di waktu pagi, ia menjual dirinya, maka dia memerdekakannya atau justru membinasakannya. Iya. Apa maksudnya maka dia menjual dirinya? Kata Syekh Utsaimin, menjual diri maksudnya adalah cari kerja atau cari duit. Ya. Dia membebani dirinya sendiri dengan pekerjaan untuk mencari nafkahnya. Lalu pilihannya dua dari bekerja atau mencari uang ini. Entah apa tadi katanya? Maka dia memerdekakan dirinya atau kalau di terjemahan itu apa? Membebaskan dirinya dan menghancurkan. Kalau terjemahan kecil? Membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya. Iya. Kalau dia bekerja atau mencari uang, maka cuma ada dua pilihan. Entah pekerjaan ini justru membebaskan dirinya, yaitu membebaskan dirinya dari kewajiban untuk menafkahi keluarganya, karena dengan bekerja dia dapat uang dan dia bisa menafkahi keluarganya. Membebaskan dirinya dari api neraka, dikarenakan dia mengambil yang halal saja, atau justru dia menghancurkan dirinya sendiri manakala dia mengambil harta yang haram. Maka ini pesan juga untuk kita teman-teman. Kalau kita keluar dari rumah dan cari nafkah, kita harus pastikan apa yang kita bawa pulang adalah dari sumber yang halal. Jangan coba-coba untuk mengambil harta yang haram. Sekali berhasil, dia ngajak lagi sampai kita lalai. Setelah kita lalai, lama-lama dia terbongkar. Lama-lama dia seperti ember bocor.
Ya, mulai merusakkan diri kita sendiri. Yang terbaik adalah qanaah dengan yang halal. Kalau kurang berarti kita cari yang lain lagi. Maksud saya gini, misalnya antum guru, kurang nih, ngontrak aja sekian, air listrik sekian, istri di rumah aja ngurus anak, uang kami kurang, berarti cari yang lain, maksudnya entah cari tambahan, entah cari sekolah lain gitu, entah cari tambahan yang halal, ya, atau ya mencari pekerjaan yang lain. Nah, dan saya tidak setuju dengan demo-demo menuntut gaji. Kalau kamu tidak senang dengan pekerjaanmu, tinggalkan. Kalau masih senang dengan pekerjaanmu, qanaah. Ya, ada sebagian orang jadi pekerja, sudah dipekerjakan, demo menuntut kenaikan gaji. Kalau tidak senang dengan gaji sekian, silakan cari yang lain, kan begitu. Hadis ke-24, al-haditsu ar-rabi' wal 'ishrun. Hadis ke-24. Ini panjang. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Teman-teman masih ingat nama aslinya? Kemarin disebutkan? Jundub bin Junadah. Ini yang kemarin ada dialog dengan Nabi. Wahai Rasulullah, masa yang berzina dan mencuri juga masuk surga? Sampai 3 kali, apa kata Nabi? Iya, siapapun dari umatku yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka dia pasti masuk surga, meskipun dia berzina dan mencuri, dan meskipun Abu Dzar tidak suka. Ya. Karena Abu Dzar ada cemburu gitu, masa yang berzina dan mencuri ikut-ikutan masuk surga. Ya. Kemudian anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wajal, dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb beliau azza wajal. Tandai fima yarwihi an rabbih, dari yang dia riwayatkan dari Rabbnya, dalam sebuah riwayat yang Nabi riwayatkan langsung dari Allah Ta'ala tapi tidak masuk dalam Al-Quran. Ini disebut dengan hadis Qudsi. Dan kata Syekh Utsaimin, kalau kamu ditanya apa itu hadis Qudsi, maka cukup katakan hadis yang Nabi riwayatkan dari Allah Ta'ala. Cukup, gak usah ditambah-tambahkan, yaitu yang lafaznya dari Nabi sendiri, sedangkan maknanya dari Allah Ta'ala. Tidak usah ditambah begitu, atau dibalik, yaitu yang lafaz dan maknanya dari Nabi. Tidak usah. Yang paling aman cukup dengan kata-kata yang Nabi riwayatkan dari Rabbnya. Selesai. Apa isinya? Annahu qala, bahwa dia berfirman, bahwa Allah berfirman, tapi firmannya ini tidak terdapat di dalam Al-Quran. Kata Allah Ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Tandai kezaliman. Kezaliman itu artinya merampas hak dengan jalan yang tidak dibenarkan. Maka Allah mengharamkan dirinya untuk mengambil hak dengan jalan yang tidak dibenarkan. Kalau begitu, apa kata Allah? Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dan kezaliman di antara kita satu sama yang lain itu tidak dibenarkan. Allah haramkan. Tadi saya mengatakan mengambil hak dengan jalan yang tidak dibenarkan. Karena ada juga mengambil hak orang lain dengan jalan yang dibenarkan. Ada yang bisa kasih contoh? Tidak bayar utang. Contohnya adalah hakim. Itu merampas atau menarik paksa aset sebagian orang yang memang dia tidak mau bayar utang. Pemilik uang mengatakan kepada hakim, ini orang punya utang kepada saya sekian ratus juta. Saya tahu dia punya rumah, dia punya sertifikat, dia punya ini dan itu, tapi sudah bertahun-tahun dia tidak mau bayar. Ya, hakim mengadili dan ternyata benar demikian, dia tidak mau bayar, maka hakim berhak untuk merampas hak orang ini untuk dibayarkan kepada yang punya uang.
Kemudian apa kata Allah? Ya ibadi, Wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun kalian semua sesat, illa man hadaituhu kecuali yang aku beri petunjuk. fastahduni ahdikum. Maka mohonlah petunjuk kepadaku. Ini ditandai pada kata-kata kamu semua sesat. Dan kita disuruh minta hidayah. Ini menunjukkan bahwa ada kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu. Karena orang kalau sesat, supaya tidak tersesat jadi bagaimana? Harus belajar. Maka teman-teman yang dirahmati Allah harus belajar. Apalagi kalau kemudian majelis ilmunya sudah dekat rumah, maka ini kesyukuran gitu. Ya, curhat-curhat kepada kami itu banyak. Ustadz, kami tinggal di Nunukan. Ustadz di sini tidak ada. Kami paling hanya dengar online. Bisakah ada ustadz-ustadz muda yang dikirim di sini? Nanti kami bayar. Banyak tempat-tempat yang tidak ada ustadznya. Mungkin terdekat dengan kita Penajam misalnya. Ustadz-ustadz kita datang ke sana tapi kan bukan tinggal di sana. Datang hanya untuk ngisi seminggu sekali. Tapi kalau ada keseharian, ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu dikonsultasikan, tidak ada ustadz di sana. Ya, ustadz-ustadz yang sunnah maksudnya. Nah, kita tinggal di Balikpapan, ustadznya banyak. Sebagiannya tinggal bahkan bersama kita. Kajiannya kita nggak perlu naik motor, naik mobil, kita tinggal melangkahkan kaki. Sudah selayaknya kita belajar dikarenakan ini memang sebuah kewajiban. Kata Nabi SAW bahwa Allah berfirman, kullukum dhallun illa man hadaituhu. Kalian semua sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Maksudnya adalah hendaklah kalian belajar supaya kalian tidak sesat. Nanti aku yang berikan petunjuk. Kemudian kata Allah Ta'ala, ya ibadi, Wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. kalian semua lapar kecuali yang aku beri makan. Fastat'imuni ut'imkum. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku beri kalian makan. Kalau kita kekurangan dari sisi ekonomi, maka kita minta kepada Allah Ta'ala. Ya ibadi, Wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin illa man kasautuhu. kalian semua telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku beri kalian pakaian. Ya ibadi, Wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. sesungguhnya kalian selalu berbuat salah di malam dan siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Sedangkan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku ampuni kalian. Ya ibadi, Wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dharri fatadurruni. sesungguhnya kalian tidak dapat berbuat sesuatu yang merugikanku sehingga kalian merugikanku. Wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan kalian tidak dapat berbuat sesuatu yang menguntungkanku sehingga kalian menguntungkanku. Ya. Tidak ada yang bisa memudaratkan Allah Ta'ala. Misalnya tidak ada seorang pun dari kita yang sholat, itu tidak mengurangi kejayaan Allah. Dan seandainya kita semua orang-orang yang sholat, itu juga tidak menambah kemuliaan Allah. Orang sholat itu menambah kemuliaan dirinya, bukan menambah kemuliaan Allah. Orang tidak sholat, orang tidak beribadah, itu tidak mengurangi kemuliaan Allah, justru mengurangi kemuliaan dirinya sendiri. Ya ibadi, Wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya yang pertama hingga yang terakhir dari kalian, dari manusia dan jin dari kalian, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya memiliki hati laki-laki yang paling bertakwa di antara kalian, ma zada dzalika fi mulki syai'a. maka hal itu tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku. Seandainya semua makhluk di muka bumi ini, manusia-manusianya punya hati yang semuanya bagus, maka itu tidak menambah kerajaan Allah sedikit pun. Ya ibadi, Wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, seandainya yang pertama hingga yang terakhir dari kalian, manusia dan jin dari kalian, semuanya memiliki hati seorang laki-laki yang paling jahat di antara kalian, mana qasa dzalika min mulki syai'a. tentu hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Ya, dan apabila semua dari kita memiliki hati yang paling buruk, maka itu juga tidak mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Ya ibadi, Wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah
Seandainya yang pertama sampai yang terakhir dari kalian, manusia dan jin dari kalian, berdiri di atas satu bidang tanah, mereka semua memohon kepadaku, lalu masing-masing aku berikan permintaannya, ma naqasa dzalik mimma indi, niscaya hal tersebut tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisiku, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. melainkan sebagaimana jarum jika dimasukkan ke dalam samudra. Kata Allah Ta'ala, jika seluruh dari kita ngumpul barang di sebuah tempat, kemudian setiap dari kita minta sesuatu, ya Allah aku minta ini, mungkin semua dari kita minta sesuatu dan semuanya dikasih. Semua dikasih apa yang diminta, maka kata Allah Ta'ala, kalau aku kasih semuanya, itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang aku punya, kecuali sebatas kalau ada jarum dimasukkan ke dalam laut, diangkat. Nah, berapa tetes yang keluar? Sebatas itu saja yang keluar dari apa yang kalian minta. Ya. Maka kita juga tidak boleh ragu-ragu untuk meminta kepada Allah. Tidak usah ragu-ragu untuk berdoa. Ya, ada ceritanya bapak saya. Ada bapak? Iya. Ceritanya bapak begini. Saya waktu ke Australia, lagi safar, saya berdoa. Ya Allah, saya dapat anugerah nikmat pendidikan di luar negeri. Ya Allah, berikan juga anak-anak saya minimal satu aja. Dan sekarang dia sesali, kenapa satu aja? Kenapa sih tidak minta sekaligus tiga-tiganya gitu kan? Waktu pergi ke Mekah, pergi haji, dia bilang, ya Allah, berikan kepada saya mobil second aja, betul-betul second gitu. Kenapa tidak bilang baru aja begitu katanya? Ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis ini. Kalau kita semuanya minta sesuatu, barang-barang dan semuanya dikasih, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun kejayaan Allah, kecuali sebatas ada jarum dimasukin di laut, diangkat lagi, sebatas air yang nempel di jarum itu saja. Ya. Maka kalau minta sesuatu, tidak usah ragu-ragu. Ya. Kemudian, ya ibadi, Wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya semua itu hanyalah amal-amal kalian. uhsiha lakum, Aku menghitungnya untuk kalian, thumma uwaffikum iyyaha. kemudian aku membalasnya untuk kalian. Sesungguhnya hanya dibalas oleh Allah dengan amalan-amalan kita. Terus apa kata Allah? Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa mendapatkan balasan baik, maka hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa mendapatkan selain itu, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Kalau dia dapati balasan yang baik, maka itu adalah karena dia dulu berbuat baik. Kalau ternyata dia dapatkan balasan yang jelek bagi dirinya, maka jangan dia celah kecuali dirinya sendiri, karena dulu dia yang berbuat kejelekan. Apa kata para ulama? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Saya kira langsung saja ke hadis 25. Karena hadis tadi sepenggal-semenggalnya langsung kita syarah sedikit. Hadis ke-25, al-haditsu al-khamis wal 'ashrun. Hadis ke-25. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan. Dari Abu Dzar juga radhiyallahu anhu. Anna unasan, Ada sekelompok orang ditandai unas, sekelompok orang yang fakir. Karena ada sebagian sahabat Nabi yang mereka memang dari kalangan orang-orang fakirnya. Mereka tidak punya tempat tinggal yang tetap. Mereka tidak punya harta sebagaimana sebagian sahabat yang lain. Anna unasan min ashabi Rasulillah. bahwa ada sekelompok orang dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya, yaitu yang apa tadi? Yang fakir. Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. orang-orang kaya telah memborong semua pahala. Ahlud dusur, ad-dusur itu artinya harta yang banyak. Ad-dusur itu artinya harta yang banyak. Jadi ahlud dusur, orang-orang yang punya harta yang banyak. Kalau di Indonesia orang bilang sultan, ya kan? Atau borjuisnya.
Ya Rasulullah, kaum borjuisia para sahabat itu enak mereka. Mereka dapat pahala juga. Maksudnya gini nih. Mereka kaya dapat pahala, kami miskin dapat pahala. Pembandingnya di mana? Ini mereka bilang. Yusallun kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Kami sholat, mereka sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Kami puasa, mereka puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Mereka sedekah, kami enggak. Jadi, ya Rasulullah, enak ya orang-orang kaya. Mereka sholat, kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka sedekah, kami enggak. Enak mereka. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan pada akhirnya ya Nabi berikan amalan, terus mereka kerjakan, lama-lama pekerjaan mereka ini didengar oleh orang-orang kaya. Maka orang-orang kaya ikut-ikutan juga. Nah gitu ya. Kalian ini ngapain sih? Lama-lama bocor amalan yang Nabi berikan kepada orang-orang yang fakir. Akhirnya orang-orang kaya ikut-ikutan mengerjakannya. Maka mereka datang lagi yang kedua kali. Ya Rasulullah, amalan yang kemarin bocor. Sekarang orang kaya ikut-ikutan juga. Ya, maka Nabi cuma mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu adalah ya, kelebihan yang Allah berikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, apa kata Nabi di sini? Beliau bersabda, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma yatasaddaquna bih?" bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang dengannya kalian bisa bersedekah? Bukankah ada amalan yang kalian bisa bersedekah juga? Sebagaimana orang-orang kaya itu juga sedekah. Apa saja itu? Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Tasbih itu baca apa teman-teman? Subhanallah. Subhanallah itu sedekah. Jadi kalau kita tidak banyak sedekah seperti orang-orang kaya, maka kita ganti dengan tasbih. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap takbir adalah sedekah. Apa itu takbir? Wa kulli tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid sedekah. Ya, tahmid apa? Alhamdulillah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Setiap tahlil adalah sedekah. Apa yang dibaca? La ilaha illallah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah. Memerintahkan yang ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyun an munkarin shadaqah. Dan mencegah yang mungkar adalah sedekah. Tandai pada amrun bil ma'ruf, nahyun an munkar. Nanti kita jelaskan. Memerintahkan kebaikan, mencegah yang mungkar, nanti dijelaskan. Wa fi but'i ahadikum shadaqah. Bahkan hubungan suami istri oleh salah seorang dari kalian adalah sedekah. Jadi kalau tidak kaya dan antum sudah menikah, nah hubungan badan itu juga sudah terhitung sebagai sedekah. Ya. Maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajar?" Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami menyalurkan dorongan syahwatnya kepada istrinya lalu dia mendapatkan pahala?" Apakah berjima itu dapat pahala? Sedekah juga. Maka beliau menjawab, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr?" Beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya dia meletakkannya di jalan yang haram? Apakah dia memikul dosa?" Kalau dia menyalurkan syahwat di jalan yang haram, bukankah dia dapat dosa? Jawabannya, iya. Maka Nabi mengatakan, "Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajr." Maka begitu pula apabila dia meletakkannya pada tempat yang halal, dia mendapatkan pahala. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Muslim. Ini sedekah-sedekah dengan cara yang lain yang bukan harta. Tadi saya masih ada PR untuk menandai amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Apa kata Syekh Utsaimin? Ada syarat orang beramar ma'ruf. Saya bacanya agak cepat ya. Syarat yang pertama adalah yang mengajak kepada yang ma'ruf tahu persis bahwa yang diajaknya ma'ruf. Orang yang mengajak kepada kebaikan tahu persis bahwa yang diajaknya memang kebaikan. Karena bisa jadi ada orang mengatakan dia mengajak kepada kebaikan, padahal ternyata itu adalah keburukan.
Syarat yang kedua adalah dia mengetahui bahwa yang diajak memang orang yang meninggalkan kebaikan. Dia tahu persis yang diajak ini memang yang meninggalkan kebaikan. Contoh, ada orang mengajak temannya untuk bersedekah. Sedekah sudah kita tahu persis itu kebaikan. Dan kita tahu persis teman kita ini kaya tapi jarang sedekah. Lalu kita mengajak dia kepada kebaikan. Kita bilang, jangan lupa ya sedekah. Hartamu kan banyak. Allah kasih untuk diinfakkan. Untuk mencegah kemungkaran itu juga ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah yang mencegah kemungkaran tahu persis bahwa yang dicegahnya betul-betul mungkar. Karena bisa jadi dia mengira dia mencegah kepada kemungkaran, padahal itu sesuatu yang boleh-boleh aja. Seperti ada orang mengatakan, kamu tidak boleh loh pakai peci-peci nasional begitu. Itu kayak ahli bid'ah. Itu tasyabuh dengan ahli bid'ah. Gitu. Dia merasa dirinya mencegah apa? Kemungkaran. Padahal pakai peci yang begitu kah, begini kah, yang rajut kah, yang kain kah, boleh. Itu semua kembali kepada urf. Kalau urfnya kita menganggap ini baik, itu baik, semuanya adalah sebuah perhiasan seorang muslim, maka mau bentuknya gini kayak gitu sebenarnya nggak apa-apa. Kecuali yang aneh-aneh, misalnya peci nasional tapi segini misalnya, ya kan? Itu agak aneh juga, nanti jadi bahan pembicaraan orang. Salah satu yang dilarang itu kan adalah pakaian namanya libasus syuhrah. Pakaian yang membuat kita jadi bahan perhatian. Ya, pecinya segini misalnya. Orang setiap lihat itu lihat pecinya tingginya ya. Nggak tahu itu sebenarnya pecinya tinggi kan, jangan-jangan kepalanya benjol ke atas begitu. Akhirnya jadi apa? Bahan perbincangan orang. Ya. Tapi kan yang wajar-wajar, maka itu perhiasan menurut urf kita. Ya. Maka yaitu yakinkan pasti kita memang betul-betul mencegah kemungkaran yang secara dalil betul mungkar. Jangan kita mencegah sesuatu yang ternyata secara dalil justru bukan sesuatu yang mungkar. Kemudian yang kedua syaratnya adalah kita tahu persis bahwa yang dicegah dari kemungkaran memang sedang melakukan kemungkaran. Karena bisa jadi kita maksudnya mau mencegah kemungkaran, padahal ternyata orang itu tidak melakukan kemungkaran. Contoh, kita lihat ada teman kita makan di bulan Ramadan, ya, atau misalnya video call. Di mana? Makan, berdosa kamu. Wah, kamu besok-besok nggak teman lagi sudah. Ya. Kamu masa bulan Ramadan makan? Haram itu ya, akhi. Kamu sudah dimarahin, ternyata bilang, bro sabar dulu. Aku ini lagi safar. Memang dari tadi sudah ada puasa. Aku di pesawat tuh mabok. Aku udah minum antimu tadi. Jadi kita mencegah kemungkaran sesuatu yang pelakunya belum ditanya-tanyai sudah langsung dituduh, begitu maksudnya. Maka yang dimasukkan dengan syarat kedua ini, yakinkan betul orang yang dia cegah kemungkaran ini memang sedang melakukan kemungkaran. Jangan-jangan menurut kita mungkar padahal menurut dia tidak. Ya, atau sesama akhwat. Nah, ada akhwat makan di bulan Ramadan. Ya, ngasih makan anaknya pagi-pagi. Oh, lewat ya. Enak kok, Dek. Dia kasih makan anaknya. Terus lewat umat. Ummu ini sudah ngaji, cadar, enggak puasa. Padahal ternyata haid. Gitu. Maka hati-hati gitu. Ini yang dimasukkan Syekh Utsaimin. Hati-hati. Sebelum mencegah kemungkaran, yakinkan betul yang dicegah memang sedang melakukan kemungkaran. Siapa tahu ternyata tidak. Syarat yang ketiga adalah jangan sampai kemungkaran yang dicegah akhirnya menimbulkan kemungkaran lain yang lebih besar. Jangan sampai kemungkaran yang dicegah setelah dicegah ternyata menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Seperti ada preman misalnya. Ya, preman di pasar lagi marah-marah,
bawa-bawa badik. Ya. Terus kita mendekat ke preman itu, kita mencegah kemungkaran. Akhirnya dikejar malah ditusuk. Ya kan? Ada sesuatu yang lebih mudarat akhirnya. Maka saya ulang, mengajak kepada kebaikan, kita harus lihat ada dua syarat. Apa syarat yang pertama? Yang diajak betul-betul kebaikan. Yang kedua, orang yang diajak memang orang yang meninggalkan kebaikan. Untuk mencegah kemungkaran syaratnya jadi berapa? 3. Pertama, tahu persis bahwa yang dicegah itu memang betul-betul sebuah kemungkaran. Yang kedua, orangnya kita tahu persis betul-betul mengerjakan kemungkaran. Yang ketiga, jangan sampai kemungkaran yang dicegah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ini belum waktunya syuruk. Jadi kita lanjut lagi. Al-hadits sadis wal 20. Hadis ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. setiap persendian manusia memiliki kewajiban sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Pada setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Setiap sendi-sendi kita itu ada kewajiban untuk bersedekah di setiap harinya. Bagaimana caranya? Ta'dilu bainatsnaini shadaqah. Kamu berbuat adil di antara dua orang adalah bersedekah. Kalau di situ apa? Berbuat adil, mengadili. Di situ apa? Mendamaikan. Berlaku adil. Yang benar itu mendamaikan. Coba, engkau berlaku adil di antara dua orang. Maksudnya? Tapi kalau engkau mendamaikan dua orang, bisa dipahami? Ya. Yang benar adalah engkau menjadi pengadil dan berusaha mengislahkan dua orang, menjadi hakimnya gitu. Itu merupakan sedekah. Contoh teman antum berdua ndak akur, lama dia ndak akur karena entah masalah apa. Terus kita panggil dua-duanya, kita ajak, yuk bis tarawih kita makan. Di mana dia? Oh ternyata dipertemukan. Terus antum ngomong ini Ramadan. Ramadan itu pahalanya tercatat, pengampunannya ditunda. Buat dua orang yang masih ada syahna, masih ada pertikaian. Kata Nabi SAW bahwa Allah mengatakan, anziru hadaini hatta yastaliha. 3 kali Allah bilang, biarkan dua-duanya ini, nggak usah dikasih pengampunan sampai keduanya baikan. Ayo kalian baikan, urusan cuma urusan cewek aja kok. Ternyata besar ya. Lanjut. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaihi aw tarfa'u lahu 'alaiha. Maaf, ulang. Tu'inu rajula fi dabbatihi. Kamu membantu seseorang dalam kendaraannya. Fatahmiluhu 'alaiha. Kamu menaikkannya ke atasnya. Aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Atau menaikkan barangnya ke atasnya. Sedekah. Adalah sedekah. Kamu bantu orang untuk naik ke atas kendaraannya. Ya, misalnya tetangga kita lagi mau safar, kita lihat dia lagi angkat koper, kita mau kemana? Ikut lagi apa? Mau umroh, umroh ya masya Allah. Ikut-ikutin apa? Angkat-angkatin kopernya masuk ke bagasi. Ini sedekah. Tapi jangan bilang, jangan lupa ya oleh-olehnya. Bahkan di antara para ulama ada yang menegaskan tidak boleh minta oleh-oleh, karena itu namanya minta-minta. Tapi kalau dikasih, alhamdulillah. Tapi titip nggak boleh, kecuali kasih uang. Aku boleh titip? Ada tuh roti enak namanya 7 days. Di sini di Indomaret 5 hari sih, 5 days. Aku maunya 7 hari, yang 7 days. Bolehkah titip uang? Itu enggak apa-apa. Tapi itu juga titip uang seberapa? Kalau nanti minta sebox begini, baru kopernya dia cuma seberapa. Ya kan? Ada juga. Dan saya dapati ada teman begitu. Ada ikhwan dititipi temannya. Tadinya mau tolong menolong, belakang kelahi.
Dia ngomong, anu Ustaz, ini loh ikhwan nitip anu Ustaz, segini besarnya, saya nggak ada tempat, bagaimana nih? Jadi antum mau bagaimana? Anak bilang aja nggak ketemu. Sudah titip uang. Habis itu apa? Sampai di rumah, mana pesanannya? Anu Aki, nggak ada, nggak ketemu, kasih uangnya. Apa yang terjadi di hatinya? Kecewa. Oh, enggak. Bilang aja nggak mau bantu, gitu. Itu akhirnya jadi penyakit kan? Ya, jadi mungkin lebih bagus adalah bantu aja, jangan ngomong apa-apa, jangan titip apapun, meskipun kasih uang. Khawatirnya ternyata tidak sesuai, nanti kita kecewa sendiri. Belakangan yang tadinya tolong menolong berubah jadi permusuhan. Lanjut, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Dan sudah disyarah kemarin, kalimat thayyibah atau perkataan yang baik itu adalah ada dua. Perkataan baik yang asalnya seperti zikir, dan perkataan yang baik tujuannya seperti mendamaikan orang, menjelaskan sebuah ilmu dan seterusnya. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati shadaqah. Setiap langkah yang kamu ayunkan menuju salat adalah sedekah. Ya, teman-teman kalau pergi ke masjid dekat rumahnya, jangan lupa setiap langkah kaki ini difikirkan, diniatkan dengan sadar, ini sedekah, 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 sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Dan engkau menghilangkan rintangan dari jalan adalah sedekah. Seperti apalagi di sini ya, rumah-rumahnya masih baru pada dibangun. Ada batu kecil takutnya terinjak, ada paku. Ya, kemarin jalan sama Pak Wahib, oh ada paku dipinggirkan, takut kena mobilnya orang, motornya orang, nanti motornya bannya apa? Bocor. Ya. Ada sesuatu yang ada kayu yang mungkin dipakai tukang terus dilepasnya masih ada pakunya. Kalau kena kaki nanti menyakiti orang. Disingkirkan, ini semua bentuk sedekah. Insyaallah besok kita akan lanjutkan di hadis ke-27. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.